Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita melanjutkan Satria 2 tak yang kemarin nih, yang hilang pengapian, yang ternyata kita ponis masalahnya di bagian CDA-nya mati, ini CDA-nya juga KW, WK. Nah, sekarang ini yang punya nih nggak mau pakai CDA motor apa-apa atau menggunakan CDA yang imitasi, dia milih pakai ini. Jadi kita nunggu spare part dulu. Setelah yang punya beli, nah sekarang kita pasang nih. BRT bosku, senggol dong, gua ada. Nih, jadi kita pasang, nanti kita kasih tahu jalur-jalur untuk bawaannya Satria 2 tak ini kemana aja, jalur kabelnya dan tujuannya kemana aja. Nah, sebelum ini nanti kita akan tutorialkan untuk mencari masalah motor ini nih, motor Beat Digital nih. Ini masalahnya kayak gini teman-teman nih. Kontak ini udah pakai kunci rahasia dipegang, terus kaki kita nempel ke bagian bumi, ini langsung connect. Yang ini nih, no, langsung connect. Sekarang hidupin, hidup nih, tuh. Tapi mati, hidup, digas, mati, ngempos, tuh. Mati, kali lagi. Mati. Walaupun dirurut, coba kita rurut, tetap nggak bisa. Tuh, nggak bisa. Nah, nanti kita cari masalahnya nih, kira-kira di bagian mana. Kita cari bertahap ya, untuk prosedur pengecekannya. Nah, sekarang kesini dulu. Nah, jadi kita deket, ulah jauhin supaya fokus, deket dongkrong. Nah, ulah di zoom. Lamun deket ke di zoom ada, lamun tika jauhan ke nanti jelas warna kabelnya. Nah, ini untuk konektor Satria 2 tak yang sebelumnya kita lepas. Untuk penganalisan kan sebelumnya bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi nanti atau di kolom komentar, nanti linknya kita sematkan untuk analisa masalahnya di bagian mana. Ternyata di bagian CDA. Kita menggunakan, kemarin kita gunakan CDA kepunyaan Jupiter Jet. Nah, untuk jalur kabelnya beda ya teman-teman. Sekarang kita gunakan kepunyaan Satria 2 tak lagi ya, tapi menggunakan yang BRT nih. Tapi untuk jalurnya sama aja. Dengan satu syarat nih. Ini tipenya di zoom. Fokuskan. Nah, setiap tangan ke dia berarti fokus ke dia, ulain. Nah, tuh. Tipenya untuk Satria 120 atau Satria 2 tak, Satria 120R. Nah, sekarang teman-teman jangan ini dulu, jangan fokus ke bagian warna kabel, karena untuk Satria ini, Satria non sih lumba-lumbanya, Satria lumba-lumba, jalurnya Satria hiu untuk jalur kabel, warna kabelnya itu gitu beda gitu. Warna kabel jalurnya sih kayaknya sama aja, cuman kalau untuk warna kabel kayaknya beda. Dan untuk kiproknya juga, kalau yang hiu itu bukan modelnya bukan kayak gini. Letaknya di sini nih, tipis ya. Nih, kalau untuk yang lumba-lumba, iya lumba-lumba tah hiu sih. Pokoknya untuk Satria model kayak gini nih, kepalanya coba sorot kepalanya. Yang modelnya kayak gini. Ini kiproknya emang modelnya kayak gini gitu. Di sini letaknya modelnya kayak gini. Nah, kalau misalkan kita ada kekeliruan, silahkan dikoreksi ya, di kolom komentar gitu. Nah, ini kita berpatokan di jalur sini nih. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, deket rada deh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, untuk nomor 1 di bagian sini berpatokan pada klip di bagian sini nih. Ini nomor 1, ini output kunci kontak. Ya, output kunci kontak. Nomor 2 ini 0, 0. Nomor 3 ini pulsar positif. Ya, pulsar positif. Nomor 4 ini pulsar negatif. Nomor 5 ini ground, masa body. Nomor 6 ini output
CDA yang nanti masuk ke coil. Gitu. Input, output. Nah, sekarang kita pasang. Nah, untuk di kabel ini sudah kita telusuri sebelumnya. Nah, untuk warna kabel oranye strip putih, ini output kunci kontak. Ya, output kunci kontak 12 volt yang keluar dari kunci kontak. Oke. Nah, ini masuk nomor 1, nomor 1. Tinggal pasang, ceklek. Nah, ini udah mengunci nomor 1, nomor 2 kosong. Ya, sekarang nomor 3 warna hijau. Nih, nomor 3 warna hijau strip putih. Ini masuk ke pulsar ke sini nih. Nah, ada pulsar, ada deket tuh. Nah, di mana pulsar warna hijau? Ini pulsar positif yang nempel langsung di bagian pulsarnya, yaitu single positif. Nah, warna hijau strip putih. Kalau untuk ke bagian sepulnya warna hijau strip merah. Nah, ya. Ini pulsar positif warna hijau. Kita pasang. Nah, terus nomor 4. Nomor 4 di bawah hijau strip putih. Ini pulsar negatif. Nah, ini pulsar negatif. Udah deket kan, coba. Jelas tuh warna. Jelas. Ini ke sini ke bawah. Nah, ini warna hijau strip kuning, yang ke bawahnya warna hitam. Di mana warna hitam ini terkoneksi ke bagian masa bodi spool. Oke, masa bodi spool. Nah, sebenarnya untuk warna ini pulsar negatif ini dikoneksikan ke bagian masa aki juga bisa, diputus masuk ke sini. Karena pada dasarnya sama-sama juga terkoneksi ke bagian bodi spool gitu, body spool bagian ground masa. Sedangkan body spool masa ini terkoneksi lagi ke bagian mesin tadi, ke bagian bodi mesin. Nah, sedangkan bodi mesin ini terkoneksi juga ke bagian bodi batangan, ya. Sedangkan bodi batangan ini terkoneksi juga ke bagian minus baterai, ya. Nah, ini jadi nomor 4 nih. Nomor 4 pulsar negatif. Nah, untuk nomor 5, nih, ini nomor 5. Ini masa bodi ground. Masa bodi ground. Oh. Ya, masa bodi ground. Ini juga bisa, ini juga secara tidak langsung kan ini logikanya ini saling terkoneksi antara pulsar negatif dengan masa bodi, ya, karena pulsar negatif ini terkoneksi dengan bodi spool, bodi batangan, bodi mesin. Sedangkan ini juga sama. Masa bodi juga, masa CDA juga, nomor 5, ya. Ini terkoneksi ke bagian masa baterai, masa bodi, masa mesin, gitu ya, saling berkaitan. Jadi secara logis pulsar negatif ini terkoneksi dengan kabel 2 ini nih, pulsar negatif dengan masa bodi yang di bagian CDA. Nah, sekarang nomor 6. Nomor 6 ini terkoneksi ke bagian coil, output dari CDA. Nah, di sini nomor 6. Nah, tuh. Oke. Udah kenceng nih, udah saling sudah mengunci semuanya. Nah, sekarang kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. CDA. Nah, di bagian sini nih ya teman-teman, ini pakai CDA BRT. Ini riwayat sebelumnya bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi atau di komentar, nanti kita sematkan. Ini kenapa bisa mati? Ternyata bukan dari regulator, bukan dari kiprok, karena sebelumnya kiprok juga sudah kita cek, ternyata tidak oper tegangannya. Saat stasioner di angka 13, 12 ke atas. Saat posisi di player RPM tinggi di angka 14 lebih, nggak nyampe 15, berarti normal dong tegangan regulator, ya. Jadi logikanya ini mati akibat proses pemakaian aja, CDA-nya yang KW nggak kuat gitu, ya. Nah, sekarang kita pasang, nanti kita cek pengisiannya oper apa enggak. Tapi sebelum kita cek, kita nyalain dulu nih, nyala apa enggak nih. Coba.
Nih oke ya teman-teman. Teman-teman tadi udah lihat ya saat dinyalakan. Ini ternyata regulatornya oper sampai ke 17 ya. Sampai ke 17. Ini kalau misalkan dibiarkan pakai regulator yang ini percuma ya, tidak akan kuat lama di bagian CDA, akan mati karena tegangan tahanan di bagian CDA maksimal. Toleransi di 15 volt, sedangkan pengisiannya di 15 lebih sampai 17. Berarti logisnya, secara logis kan pengisiannya terlalu besar. Jadi tahanan di bagian CDI nanti tidak awet, tidak kuat. Ya. Ini dengan berat hati ini harus ganti regulator. Kalau menggunakan regulator ini percuma, tidak akan awet ya teman-teman. Saat kita cek seperti ini, teman-teman juga lihat ya. Nih. Ini harus ganti regulator kiprok. Nah, untuk jarum regulatornya nih, coba ini infokan ke yang punya motor, ini harus ganti di bagian sini. Bagian regulator. Kemarin pas dicek tegangannya di angka maksimal toleransi di 15 volt, tapi sekarang ini rubah-rubah, ini jadi 17, berarti regulatornya oper, kadang normal kadang tidak gitu. Nah ini kebetulan pas dinyalain kayak gini, ini kondisinya di 17 volt ya, berarti tidak normal kebetulan ya. Dicek berarti ini udah error, kadang normal kadang tidak, kadang normal kadang tidak. Ini wajib ganti karena harga CDI mahal, 500 lebih, 500.000 lebih gitu ya. Kalau misalkan menggunakan kiprok yang ini kan percuma, nantinya akan sia-sia, akan beli lagi CDI, akan terulang lagi mati. Ini yakin ya, nih yakin. Kalau misalkan dilepas aki dinyalain, ini nggak akan kuat lama. Sehari di blare langsung putus. Nanti untuk jangka panjang, kalau regulator pengisiannya di 17 volt seperti ini, ya nanti di bagian baterai nggak akan awet, baterainya akan hamil, akan kembung. Karena oper pengisiannya, tahanan di bagian baterai 12 volt minimal, maksimal 15. Kalau diisi 17, baterai akan cepat kembung, tidak akan kuat gitu ya. Nanti baterai akan rusak. Nah, berarti solusinya pusat permasalahannya dari sini, regulator yang oper pengisiannya. Oke? Oper. Ganti. Untuk jalurnya nih. Nah, ini untuk pencahayaan yang udah dilepas, jadi di DC masuk ke bagian baterai. Nah, untuk di bagian sini, ini jalurnya sama dengan motor Mio, Jupiter Jet, Pega Jet R, Pega R, terus motor Suzuki Satria FU, Shogun. Ini sama jalurnya. Nih. Output dari spool ini masuk ke sini. Ini outputnya ke sini. Sedangkan ini massa, yang di bawahnya pencahayaan. Jadi PNP pakai kiprok yang sudah kita sebutkan tadi, plug and play, tinggal pasang ya. Ini ganti regulator. Oke ya. Ini udah oke nih, udah nyala. Jadi masalahnya di bagian sini, pusat permasalahannya yang membuat CDI putus gitu. Nah, sekarang kita hidupnya dari aki, bukan dari pengisian. Kalau dari aki, selama aki di sini masih ada tahanannya, masih ada setrumnya, sampai kapanpun ini mesin akan menyala gitu ya, selagi akinya masih ada setrumnya gitu. Tapi seiring proses pemakaian, kalau tidak dari spool berarti tidak ada pemasukan dong gitu, pengeluaran tapi tidak ada pemasukan. Seiring pemakaian 2 hari 3 hari aki akan habis dan mesin juga akan mati, pengapiannya hilang. Nah, coba engkol, tinggal beri regulator kiprok. Gas lah ya. Oke ya teman-teman, ini tinggal kita ganti regulator, pasang bodi, udah selesai, beres, bisa diambil motornya. Nah, kita lanjut ke sini nih, ini udah selesai, lanjut ke sini ya. Masalah motor ini kita lanjut buatkan videonya. Ya, mungkin ini sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Supaya berisik ya, Mesin nanya, coba. Jekate kriya sudah klepetang sebenarnya. Ya, keteng coba. Krek. Nah, keteng, rantai keteng nih ya. Oh, rantai. Lep benar ya. Enggak bisa ya.
rantai keteng sigana rantai keteng masalah suara gitu mah. Sore yang kayak orang tadi ya. Ada itu. Tapi doang na mau sempet dong sore ieu mah budak asup deui. Nya gawe na sorangan. Urang ngahaden eta heula eta. Kamari ka dieu urang teh